teman yang udah datang malam hari ini. Aku percaya juga bukan kebetulan kalau malam hari ini kita ada di tempat ini. Aku percaya ada satu hal yang mau Tuhan bagikan secara khusus buat setiap kita. Bahkan untuk aku pribadi, aku belajar banyak banget hari-hari ini. Waktu merenungkan kayak, Tuhan, apa ya yang aku bisa bagikan, apa yang bisa aku lakukan gitu. Tema di bulan ini nih unik gitu. Judulnya kayak menghadapi kegagalan gitu, meresponi kegagalan. Tapi waktu itu renungin dan sharingin apa ya Tuhan, gitu. Terus dapetinnya adalah uh, dari kegagalan ke panggilan. Nah, aku ingin mengajak teman berdoa dulu satu kali lagi sebelum kita masuk ke dalam sharing. Kita satu hati kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang gak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami benar-benar bisa memfokuskan hati kami, pikiran kami malam hari ini hanya pada Kristus. Walaupun Tuhan, banyak hal di luar sana yang mungkin mengganggu pikiran kami, masalah kehidupan kami yang banyak Tuhan, rasa sakit, rasa gak enak, rasa gak nyaman yang mungkin kami sedang derita dan alami, mungkin itu bisa menyita hati dan pikiran kami, tapi izinkan kami bisa fokus Tuhan, untuk bisa mendengar pesan-Mu malam hari ini. Singapkan Tuhan, Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, gak cuma sekedar menjadi pendengar, tapi benar-benar melakukannya. Sebab firman-Mu biarkan menjadi transformasi buat hidup kami, gak cuma sekedar jadi informasi lalu berlalu, lalu terlupa. Thank you Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke. Nah, jadi aku mau berbagi dengan teman-teman dari kegagalan ke panggilan. Sebetulnya kayak ini udah minggu kesekian untuk kita belajar yang namanya menghadapi kegagalan. Dari kita tuh diingatkan bahwa kita tuh kalau mengalami satu hal yang gak enak atau gagal, itu bukan akhirnya. Dan kita di minggu lalu bisa diingatkan bahwa kalau kita gagal, selalu ada cara, selalu ada alasan untuk bisa memulai kembali lagi gitu. Yang disampaikan dari Pastor Bima kemarin. Dan malam hari ini aku mau ngajak teman-teman sedikit lebih dalam, waktu kita merenungkan, walaupun kita dari hari ke hari merasa aku nih gagal banget, aku nih gak oke banget, situasiku tuh bener-bener parah, bener-bener rusak. Tapi justru apakah itu yang membuat kita bisa sampai ke tujuan yang sebenarnya Tuhan sudah tetapkan, panggilan yang kudus, karena Tuhan sebenarnya menciptakan kita pasti dengan suatu maksud dan tujuan. Kita tidak diciptakan sama Tuhan untuk gagal, gak diciptakan untuk sebuah kesia-siaan. Jadi aku percaya kalau misalkan kita diciptakan, kalau misalkan kita dihadirkan ke dunia, pasti untuk memenuhi satu maksud yang besar. Dan aku percaya itu adalah sebuah panggilan dan bukan kegagalan. Dan aku percaya juga bukan cuma buat aku, tapi buat setiap kita yang mendengar dan mengimaninya. Nah, tapi di awal ini aku mau tanya dulu sama teman-teman. Kalau teman-teman masih di jalan dan belum bisa ketik-ketik gak apa-apa. Tapi buat teman-teman yang ada di rumah atau ada di tempat yang mungkin dengerin di kafe atau lagi di tempat yang teman-teman bisa jawab lewat chat, boleh banget jawab. Kayak teman-teman pernah ngerasa nggak saat teman-teman tuh lahir kayak, kenapa ya aku lahir kok begini? Kenapa aku lahir dengan seperti ini? Kenapa aku ngerasa salah? Kenapa aku ngerasa nggak oke? Bahkan aku ngerasa hidupku gini-gini aja. Aku ngerasa hidupku tuh gagal banget. Yang lain bisa punya banyak hal yang menyenangkan dan luar biasa. Tapi aku malah stuck. Pernah juga nggak teman-teman ngerasa menjadi seorang yang kalah? Kayak ngerasa kalah terus, salah terus, kayak yang dilakuin jelek terus, nggak pernah bagus, dan teman-teman ngerasa minder bahkan terintimidasi. Ataupun juga teman-teman sampai di titik yang paling rendah yang teman-teman ngerasa, wah hidupku tuh udah parah deh, udah rusak deh, udah hancur deh, udah nggak bisa ditolong, dan teman-teman rasa aku udah gagal, aku nggak bisa maju, aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi.
Pernah nggak teman-teman ada di titik yang seperti itu? Kalau aku, secara jujur, aku pernah. Aku ngerasa, kenapa ya aku lahir kok begini, aku hidup kok begini, keluargaku kok begini, aku bukan lahir dan dibesarkan dari keluarga yang harmonis. Aku, ya ada Karen juga yang sharing juga yang pernah ngerasa kalah, rusak, dan hancur. Aku juga sama kayak ngerasa, kenapa ya aku kok ngerasa nggak terima, aku ngerasa banyak hal yang aku lakukan kok kayaknya sia-sia, kenapa kayaknya tuh nggak berjalan dengan ideal, nggak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kenapa ya? Apa yang sebenarnya membuat aku tuh terus-menerus gagal, terus-menerus jadi kacau, dan ini terus membuat aku tuh menjadi nggak enak dan makin nggak enak. Nah, perasaan apa yang teman-teman punya? Kalau aku tuh punya beberapa perasaan ini. Aku pernah ngerasain marah, aku kecewa, aku ngerasa juga terintimidasi, aku ada rasa malu, sedih, dan aku kadang tuh jadi termenung karena aku tuh kayak kaget. Tapi pernah juga sampai di satu titik yang aku ngerasa aku tuh kayak biasa aja. Kayak udah kebal dan kayak udah kehilangan rasa. Jadi waktu aku ngerasa gagal, ya udahlah, toh juga biasanya juga gagal. Aku pernah dari satu titik, justru titik itu yang lebih berbahaya daripada waktu kita gagal dan ngerasa marah, gagal dan ngerasa kaget, gagal dan ngerasa kecewa. Karena waktu kita marah, waktu kita ngerasa kecewa, kita ngerasa terintimidasi, kita ngerasa malu, kita ngerasa sedih, dan kita merenungkan, biasanya ada tindak lanjutnya, ada responnya. Tapi beda halnya kalau kita ngerasa biasa aja. Ngerasa udah kayak nggak ada rasa, jadi kayak nggak ngapa-ngapain aja. Kayak, ya udahlah, toh juga ya udah gitu-gitu aja, nggak bisa ngubah apapun. Nah itu lebih berbahaya. Nah, yang lebih penting untuk bisa kita lakukan waktu kita menghadapi kegagalan ataupun kita belum menerima kesuksesan adalah apa sih tindak lanjutnya kita? Apa sih responnya kita? Apakah kita mau berdiam? Apakah kita pilih mundur? Apakah kita udah ngerasa, oh ini mah udah parah, ini mah udah kalah banget nih, udah gak akan bisa dimenangin, ini satu pertempuran yang aku gak akan pernah bisa maju, dan aku memutuskan untuk menyerah. Atau pilihan kedua, selalu ada pilihan kedua, selalu ada hal yang positifnya, adalah waktu kita memutuskan untuk bangkit lagi. Tapi percaya, setiap kita yang benar-benar mau punya keputusan untuk bangkit lagi, kekuatannya itu bukan dari Tuhan. Kekuatannya bukan dari diri sendiri, tapi justru kekuatannya dari Tuhan. Nah, aku tadi sampai slip satu kata-kata, kenapa bisa bilang kekuatannya bukan dari Tuhan? Karena seringkali kita cuman mikir apa yang kita pikirkan pakai logikanya kita. Kalau pakai caranya kita ya gini. Kalau pakai caranya Tuhan, kayaknya terlalu susah dan ribet dan gak menyenangkan. Jadi tindak lanjutnya justru malah mundur dan menyerah. Nah ini seringkali kita alami, seringkali kita lakukan karena kita lebih ngikutin si jahat yang udah menguasai pikiran kita, menguasai perasaan kita. Sampai kita akhirnya tindak lanjutnya adalah memilih untuk ngerasa kalah, mundur aja deh, dan nyerah daripada bangkit lagi. Nah, waktu kita pernah mengalami hal itu, sebenarnya itu tidak sesuai dengan kebenaran. Makanya kita mau belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Apa sih yang kita bisa lakukan kalau kita sedang mengalami kegagalan? Yang terpenting dan paling penting adalah respon atau tindak lanjutnya. Sebab di Amsal 24 ayat 10 dikatakan demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Kalau kita menghadapi kegagalan atau menghadapi situasi yang nggak menyenangkan, mungkin ada sakit, mungkin ada di kerjaan berantakan, mungkin ada di keluarganya nggak harmonis, di pertemanannya berantem, atau mungkin malah diem-dieman, kalau kita malah meresponi dengan negatif, jadi tawar hati, jadi kayak ngerasa,
"Ah, aku udah nggak punya harapan lagi lah, ini nggak bisa dipertahankan hubungannya, nggak bisa dilanjutkan pekerjaannya, kesehatannya nggak dijaga lagi." Waktu kita mengalami masa kesesakan dan kita justru merasa tawar hati, kayak hatinya kebas, hatinya ngerasa banyak kekecewaan, hal yang benar-benar ada justru malah kekuatannya kita tuh menjadi kecil. Karena kita fokusnya pakainya bukan kekuatannya Tuhan, tapi kekuatan diri kita sendiri. Dan itu yang seringkali membuat kita tuh makin parah. Nah, bedanya orang-orang yang mau melangkah lebih baik, melangkah lebih maju, itu ada juga dinyatakan di Amsal 24 ayat 16. Responnya berbeda, mungkin masalahnya sama, mungkin gunung permasalahannya juga sama gedenya, mungkin dengan cara atau cerita yang berbeda, tapi responnya ini amat sangat berbeda. Dikatakan demikian, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah, mau jadi seperti apakah kita? Mau menjadi seperti orang yang benar, kalaupun jatuh berulang kali, mau jatuh berkali-kali, pasti sakit. Jatuh tuh sakit, jatuh tuh malu, jatuh tuh nggak enak, jatuh itu tuh meninggalkan luka yang bisa membuat kita tuh jadi kayak ngerasa, "Ah, ngapain sih? Aku harus bangun lagi, capek, toh nanti juga jatuh lagi, toh juga begini-begini aja." Itu pikiran kita bisa dikuasai sama si iblis untuk ngerasa, "Udahlah pakai kekuatanmu, kamu nggak mampu," gitu. Tapi di sisi lain, kalau kita benar-benar memakai kacamata kebenaran, kacamatanya Tuhan, pakai cara Tuhan memandang, Tuhan membuat kita tuh dengan satu maksud tujuan yang besar, kita pasti pakai kekuatan yang dari Tuhan. Karena di Filipi 4 ayat 13 juga dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Kita tahu bahwa kalau kita pakai kekuatan yang dari Tuhan, kita bisa menanggung segalanya. Pasti kita mau semangat untuk bangkit lagi, untuk bangun lagi, dan kita berbeda dengan orang-orang yang fasik, yang akan roboh dalam bencana. Jadi orang yang mana yang kita pilih, jadi orang yang seperti apa yang kita mau, itu yang akan menentukan masa depan kita sesungguhnya. Karena kalau kita benar-benar mau meresponi dengan benar, kegagalan atau belum capai sasaran itu bukanlah akhir, tapi suatu proses untuk bisa makin mahir, untuk bisa makin baik, untuk bisa makin hebat, untuk bisa makin mengetahui apa sih sebenarnya yang bisa diperindah, dipercantik, diperbaiki, dan bahkan dievaluasi dari waktu ke waktu. Nah, di setiap kegagalan, sebenarnya Tuhan, kalau kita meresponi dengan benar, Tuhan tuh sudah memanggil kita untuk mengerjakan panggilannya dan kehendaknya yang mulia. Tapi sayangnya seringkali itu kita belum bisa sadar itu. Kita terbatas pengetahuannya dan kemahakuasaannya Tuhan tuh kita suka gagal paham. Jadi kayak ngerasa udah akhir nih. Padahal sebenarnya ada pepatah yang dulu ada satu pengkhotbah yang terkenal yang sekarang udah dipanggil Tuhan duluan. Teman-teman mungkin sebagian dari sini kenal semuanya. Karaditya Oloan, dia bilang jangan kasih titik di saat Tuhan baru kasih koma gitu. Jadi kayak kita tuh suka menjudge kayak, "Ah, ini udah akhirnya, aku udah kacau, udah parah, nggak bisa diapa-apain lagi. Ini udah end, ini udah uh, the end, udah game over." Padahal nggak kayak gitu. Kalau kita mau melihat apa yang sebenarnya sedang Tuhan rancangkan, yang mungkin bahkan buat kita saat ini, kita nggak paham, mungkin saat ini nggak sesuai sama keinginannya kita, nggak sesuai sama pikirannya kita. Tapi ya, responi dengan benar bahwa kegagalan saat ini belum akhirnya. Ini masih ada di masa-masa koma, belum titik gitu. Di Amsal 23 ayat 18 dikatakan demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Punya harapan yang besar, itu luar biasa.
Tapi seringkali kita bahkan kayak nggak berani berharap dalam Tuhan. Karena takut kecewa, karena takut makin terluka, karena takut kalau nggak terjadi, itu tuh makin sedih. Nah, harusnya waktu kita benar-benar punya harapan dalam Tuhan, kita bisa melihat masa depan. Masa depan yang sudah Tuhan rancangkan, memang bukan sesuai sama apa yang terbatas dengan pemikiran atau mata jasmani kita, tapi dengan kacamatanya Tuhan. Ada panggilan yang mulia, ada kehendaknya yang luar biasa, yang itu sebenarnya sedang dan terus dikerjakan oleh Allah dalam setiap kehidupan kita. Itu ada juga kita bisa pelajari di Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita seringkali ngerasa, Tuhan ini kok parah banget ya, ini kok berantakan banget, kacau banget, gagal banget, ini kayak kecelakaan banget, ini udah gak bisa banget nih buat diterusin, buat dijalanin. Kita seringkali hopeless, ngerasa udah akhir, ngerasa udah benar-benar gak bisa ditolong. Tapi sebenarnya kalau kita benar-benar menyadari rancangannya Tuhan, rancangan yang benar-benar ada sesuai sama firman Tuhan, itu selalu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan itu pasti akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Dan satu hal yang benar-benar mau aku ajak bahwa kita seringkali cepat marah sama Tuhan, cepat kecewa sama Tuhan, dan cepat punya pemikiran kalau ini nih udah the end. Padahal sebenarnya belum gitu. Jadi jangan pernah buru-buru kecewa, jangan buru-buru memutuskan sesuatu waktu kita sedang emosi, karena itu justru kebanyakan akan kita sesali. Nah, malam hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan juga, mau ngajak belajar dari ada 2 tokoh. Tokoh yang pertama, aku mau ngajak kita semua belajar dari Musa. Bacaannya panjang banget kalau kita buka satu-satu. Jadi aku akan kasih ayat-ayatnya, di mana alamatnya, nanti teman-teman bisa baca secara khusus di rumah atau renungkan juga secara khusus. Yang pertama, belajar dari Musa. Musa itu kalau teman-teman tahu gambarannya seperti apa? Apakah dia satu pribadi yang berhasil? Apakah teman-teman mengingatnya sebagai satu pribadi yang sukses? Atau satu orang pribadi yang gagal? Boleh tahu nggak pendapatnya teman-teman? Aku mau baca dulu nih. Kalau teman-teman dengar kata Musa, dengar nama Musa, apa yang sebenarnya teman-teman keinget? Musa ini nih ngapain gitu? Boleh nggak aku tahu lebih dulu? Musa, teman-teman rasa jadi satu pribadi yang berhasil atau jadi satu pribadi yang gagal? Kalau teman-teman mau menjawab, apakah teman-teman berkenan untuk menjawab? Aku akan tunggu sebentar untuk menerima jawaban dari teman-teman dan aku akan lihat. Nih, koko-kokonya pada diem-diem ya. Bagus. Nih cici-cicinya juga pada diem-diem ya. Luar biasa. Ini aku belum bisa baca chat nih. Mudah-mudahan internet aku oke. Aku sampaikan aja kalau gitu. Kalau belum ada teman-teman yang mau merespon, aku akan menjawab apa yang aku ketahui dan apa yang aku pikirkan tentang Musa itu aku kenal sebagai seorang pribadi yang dipanggil sama Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian, masuk ke sebuah tempat yang baru yang menyenangkan, tapi dia nggak bisa masuk ke situ. Jadi kalau aku terkenang sama Musa, aku lebih
Tadi keputus ya? Sorry, sepertinya internet aku oh, enggak ya, enggak keputus ya? Thank God lah. Tadi soalnya tulisannya koneksi keputus. Jadi kalau misalkan aku dengar nama Musa atau kata Musa, aku lebih keingatnya dia bukan satu orang pribadi yang sukses. Dia pribadi yang nggak berhasil. Bahkan ya, thank you, bener. Secara manusia, secara uh, thank you juga chatnya, thank you juga jawabannya. Secara uh, pemikiran, umumnya orang akan mikir bahwa Musa itu gagal karena dia nggak bisa mencapai apa yang Tuhan minta untuk bisa membawa bangsa Israel masuk ke sebuah tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan gitu. Tapi kita benar-benar mau pelajari sama-sama. Apakah benar-benar Musa itu gagal atau sebenarnya dia sudah memenuhi panggilannya Tuhan? Nah, kalau kita mau lihat sama-sama, Musa itu tuh lahir di mana bayi laki-laki itu harus dibunuh. Itu ada di Keluaran 1 dan terus juga dilanjutin di Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Waktu Musa lahir, Musa itu tuh lahir di zaman dimana kalau ada bayi laki-laki itu harus diperintahkan untuk dibunuh sama si Firaun karena populasinya si bangsa Israel udah terlalu banyak menurut Firaun di masa itu. Jadi si Musa ini waktu lahir disembunyikan, terus dia dihanyutkan di tepi sungai Nil sama ibunya. Sebenarnya sebelum disembunyikan itu tuh karena Musa itu tuh lahir dalam kondisi yang parasnya tuh dianggap cantik, masih lah bisa disembunyiin lah 3 bulan, dianggap dulu kayak bayi perempuan masih bisa ditutup-tutupi gitu. Tapi waktu kita baca dari awalnya aja, kayaknya Musa nih lahir udah salah deh. Dia lahir sebagai laki-laki, dimana kalau si bayi laki-laki itu yang lahir di zaman itu pasti udah dibunuh, kayak udah nggak punya kesempatan hidup, kayak udah pasti akan dimatikan gitu. Kita kalau melihat latar belakangnya aja kayak ngerasa Tuhan nih unik ya. Kenapa ya menghadirkan Musa di zaman yang di anak laki-laki, bayi laki-laki aja tuh harus dibunuh. Dan dia lahirnya nggak enak. Lahir, disembunyiin, dianyutin di tepi sungai Nil. Kayak nggak dibesarkan di keluarganya gitu. Karena Putri Firaun akhirnya kan nemuin terus kasihan, terus dirawat dan diangkat sebagai anak. Mungkin kita nah sini berarti Musa kehidupannya lebih baik nih, nggak gagal dong, nggak yang zong banget dong, dia punya harapan untuk hidup lebih baik gitu. Kalau baca di Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Tapi setelah itu mungkin kayak kita nggak ngerti Musa itu dididik dengan cara yang seperti apa, dibesarkan dengan cara yang seperti apa. Mungkin dia tahu dia bukan keturunan Mesir, tapi dia mungkin sadar bahwa dia tuh ada dari bangsa yang lain. Dan dia lakukan juga kesalahan dalam kehidupannya. Dia pernah membunuh orang Mesir yang ada di Keluaran 2:11 ayat sampai 22, dan dia setelah melakukan kesalahan itu dia melarikan diri ke Midian. Jadi kalau kita tadi udah ngeliat nih kan, dia lahir tuh posisinya nggak oke, terus dia kayak mulai dibuang ke sungai, terus kayak posisinya udah mulai naik nih, diangkat kan, hidup nih kan, di boleh nih punya posisi atau kehidupan yang lebih layak lah, kan yang memelihara dia, yang merawat dia itu Putri Firaun. Kehidupannya agak oke dong, agak sukses lah dikit, agak menyenangkan lah gitu. Tapi ternyata ngedrop lagi, dia lakukan kesalahan. Dia mungkin emosi, kepancing karena mungkin ada perseteruan gitu. Terus dia membunuh orang Mesir. Terus dia melarikan diri. Nah, dia jadi hidup sebagai gembala selama bertahun-tahun. Nah, dia mengembalakan kambing dombanya di seberang padang gurun. Kalau kita lihat di sini kayak ya udah nih, gagal,
terus kayak kelihatannya ada angin segar untuk punya kehidupan yang lebih baik, tapi salah, gagal, dan kayak ngerasanya stuck. Dia setelah melarikan diri cuma hidup sebagai gembala. Gembala kan pada zaman dulu selalu dianggapnya pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang nggak oke, yang kerjaannya cuman jagain kambing sama domba, yang begitu-begitu aja. Kerjaan yang selalu dikasih ke orang yang nggak diharapkan, yang nggak dihormati, gitu. Jadi mungkin kita bisa mandang kayak Musa adalah seorang pribadi yang kacau, yang gagal. Tapi tidak untuk Tuhan. Karena failure is not destruction, tapi sebenarnya redirection. Kegagalan itu bukan kehancuran. Tuhan sebenarnya tetap memimpin, menuntun dan mengarahkan kita untuk bisa mencapai tujuan panggilan kita. Tuhan sebenarnya sedang mendirect kita untuk mengulang lagi, mengarahkan ulang kayak GPS. Kalau kita salah jalan, ada kesalahan yang kita buat, sebenarnya GPS itu akan tetap menuntun kita ke tujuan yang tepat selama kita masukin alamat yang benar. Teman-teman pasti di sini pernah pakai Waze atau pernah pakai Google Maps. Selama teman-teman punya alamatnya, teman-teman masukin ke apps-nya, teman-teman pasti akan dipandu sekalipun di situ disuruhnya belok kiri gitu. Tapi teman-teman ternyata salah belok, teman-teman pasti akan dipandu lagi, dikasih tahu lagi lurus, nanti belok ke kanan atau putar balik atau apa, pasti akan ada panduannya. Jadi sebenarnya kalau ada kegagalan atau kesalahan dan belum mencapai sasaran, itu sebetulnya bukan satu kehancuran. Failure is not destruction, but redirection dari Tuhan. Cuman bisa nggak kita tuh menyadari ini, meresponi ini, dan kita tuh mengingat ini. Seringkali kayak kita ngerasa kalau udah nggak sampai, kalau udah nggak sesuai sama ideal nih kita, dalam pikirannya kita, ya itu gagal, ya itu udah nggak oke. Gitu. Tapi sebenarnya nggak gitu kalau dari cara pandang Tuhan. Dan Tuhan membuktikannya dengan hal yang berbeda. Justru di tengah kita bisa menilai kalau Musa gagal, Musa buruk, Musa kacau, Musa ternyata diutus sama Tuhan. Di Keluaran 2 ayat 23 sampai 25, dan nanti sampai kalau dilanjutin sampai di Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 12. Kalau teman-teman baca secara utuh, teman-teman akan bisa tahu bahwa ada pengutusan Musa oleh Tuhan. Tuhan tuh memanggil Musa, ini pasti peristiwa yang teman-teman juga tahu. Di SD itu biasanya diajarin kalau di pelajaran agama. Tuhan memanggil Musa lewat burning bush, lewat semak duri yang menyala tapi tidak terbakar. Jadi di tengah hal yang istilahnya kayak kita lihat Musa gagal banget, kacau banget, berdosa banget, tapi Tuhan menghadirkan dirinya untuk bisa dialami secara pribadi oleh Musa lewat apa ya? Lewat hal yang dia bisa lihat berupa semak duri yang menyala tapi itu nggak terbakar. Itu ada di Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 12 nanti kalau kita baca. Dan ini loh yang tadi udah disebut, yang paling penting dari semuanya adalah bagaimana kita merespon saat Tuhan memanggil. Musa merespon dengan mendekat. Dan Tuhan kan manggilmu kayak Musa, Musa gitu. Terus Musa menjawab, ya Allah gitu. Nah, pertanyaannya dan renungannya buat kita, waktu kita mengalami kegagalan, kita tuh benar-benar datang ke Tuhan, mendekat, atau merasa, aduh Tuhan, aku nggak layak, terus makin menjauh daripada Tuhan. Makin pergi daripada Tuhan. Kalau teman-teman makin menjauh, coba renungin lagi. Itu sebenarnya yang kehendaki atau yang sebenarnya iblis lakukan untuk teman-teman bisa perbuat gitu. Jadi jangan sampai ketipu, karena kita seringkali ngerasa kalau kita dosa, kita nggak layak, Tuhan nggak akan terima. Padahal nggak gitu. Kebenaran firman Tuhannya, waktu kita dosa, kasih Yesus untuk menebus kita, berarti kasih sayang itu sama Tuhan,
sesayang itu Tuhan sama kita, semau itu Tuhan datengin kita, Tuhan panggil kita untuk kembali. Tapi seringkali kita responnya justru malah kabur. Dan waktu kita benar-benar mau meresponi, kita jawab, ya Tuhan, ya Allah, ada satu pengutusan, ada satu hal yang Tuhan kasih, kepercayaan. Aku mengutus engkau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada loh hal yang sebenarnya Tuhan tetapkan juga buat setiap kita, buat orang yang bahkan mungkin kayak kita rasa aku tuh nggak oke, aku tuh nggak baik, aku tuh nggak punya kebisaan apapun, aku tuh nggak punya talenta. Mungkin seringkali kita mengecilkan diri kita, seringkali kita terlalu jahat atau terlalu kejam dengan diri kita, kayak ngerasa aku nggak pintar, aku nggak oke, aku semua yang negatif tuh kita paling hebat. Tapi Tuhan nggak begitu untungnya. Tuhan melihat kita menjadi satu pribadi yang indah. Dan Tuhan bilang, aku mengutus engkau untuk suatu hal yang besar. Ini sama. Kalau teman-teman dengar pesan ini, malam hari ini, aku mau bilang sama teman-teman, Tuhan gak peduli seberapa berdosanya kita, selama kita mau bertobat, mau meresponi Tuhan dengan benar, kita bisa maju. Dan ada satu maksud Tuhan yang besar, yang Tuhan sudah panggil kita untuk lakukan, dan kita perlu gumulkan untuk melakukannya. Nah, ini seringkali waktu kita dapat panggilan dari Tuhan, next-nya itu kita mungkin akan lakukan hal yang sama kayak yang Musa lakukan. Kita kayak ngomong, enggak, aku nggak bisa Tuhan. Enggak, aku kan nggak mampu. Nanti gimana kalau orang nggak mau dengerin aku, orang nggak percaya sama aku, nanti gimana kalau aku hadepin tantangan, nanti gimana what if-nya tuh banyak banget. Padahal belum tentu hal yang buruk itu akan terjadi sama kita. Tapi kekhawatirannya kita seringkali lebih besar daripada semuanya. Kayak misalkan, nanti kalau aku nggak diundang khotbah gimana? Nanti kalau nggak ada yang suka sama khotbahnya gimana? Nanti kalau misalkan aku nggak kerja dengan baik gimana? Nanti kalau aku nggak punya teman gimana? Nanti kalau nggak ada yang nerima aku gimana? Kalau nggak ada yang suka gimana? Kayak semuanya yang dipikirkan seringkali itu yang negatif. Karena memang saat kita jatuh dalam dosa, saat sejak semula saat ada dosa asal, emang dunia sudah rusak dan hancur, itu tuh mungkin yang iblis bisa masukkan ke diri kita dalam pikiran kita, bahwa ya selalu kita akan berpikirnya hal yang negatif, hal yang berbeda dari apa yang Tuhan pikirkan gitu. Ini yang Musa juga katakan, kalau kita belajar di Keluaran 4, dibilang bahwa gimana mereka yang nggak percaya sama aku, kalau nggak dengerin gimana kalau bilang Tuhan nggak ada dan lain-lain gitu. Tapi respon Tuhan berbeda. Tuhan cuma bilang, apa yang ada di tanganmu? Tuhan selalu balikin ke kita, kamu punya apa saat ini? Apa yang sebenarnya udah Tuhan kasih yang seringkali kita nggak sadari. Itu yang lebih penting, yang untuk kita bisa lakukan, untuk kita bisa berkemenangan dengan apa yang ada di tangan kita, apa yang ada di diri kita. Nah, untuk hal yang kedua, seringkali kita nilai diri kita tuh buruk banget. Bilang tuh, aku ini tidak pandai berbicara, aku ini berat mulut, berat lidah, dan segala macam. Tapi Tuhan responnya simple. Tuhan bilang, siapa yang membuat lidah manusia? Yang membuat orang bisu atau tuli? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Itu ada di ayat 10 sampai dengan 12. Tuhan tuh bilang loh kayak, yang ciptain kamu tuh siapa loh? Aku loh. Kayak Tuhan tuh seolah-olah kayak mau bilang, kamu tuh nggak akan lebih tahu. Nggak ada satu orang pun atau satu pribadi yang akan jauh lebih tahu suatu ciptaannya diciptakan untuk apa gitu. Sayang banget kan kalau misalkan kita tuh orang pedalaman yang nggak pernah tahu teknologi, terus pegang iPad, taunya itu talenan, dan mungkin kita akan pakai iPad itu untuk jadi alas untuk potong-potong sayur, atau jadi useless, jadi nggak sesuai dengan fungsinya.
Kita bener-bener hanya akan tahu, oh itu ternyata iPad, oh itu ternyata bisa dipakai untuk ini, untuk itu, secanggih itu. Kalau kita baca buku panduannya, baca manual booknya, dan tahu nih dari presentasi si penciptanya, kayak misalkan Steve Jobs itu, dengar kayak, oh ciptain Apple bisa bla 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 gitu. Nah sama, waktu kita bilang Tuhan, aku ini nih nggak pinter, aku nih berat banget, aku tuh nggak bisa ngomong, aku tuh bodoh dan segala macam. Tuhan bilang, loh, yang ciptain kamu tuh aku, yang membuat lidah manusia dan semuanya tuh Tuhan. Kayak kenapa kita merasa lebih tahu daripada Tuhan, sang pencipta kita? Ini hal yang aku renungkan bahkan hari-hari ini. Seringkali tuh aku ngerasa kayak aku tuh terlalu kejam sama diri sendiri, sampai aku tuh kayak ngerasa aku tuh, aduh Tuhan aku gila banget, aku kayak frustrasi, aku nggak bisa ngerjain segalanya karena aku ngerasa aku tuh paling kacau, paling gagal dan berantakan. Aku ngerasa ini semua udah di luar kapasitas aku, dan aku ngerasa aku nggak bisa jalanin lagi, aku nggak bisa lakukan lagi. Aku ngerasa aku udah terlalu berat untuk ngelakuin semuanya, dan aku ngerasa gagal. Tapi Tuhan ngingetin kembali, Siska, apa yang pernah aku kasih, yang aku kasih ke kamu itu lebih dari cukup. Apa yang ada di tanganmu, apa yang udah pernah aku kasih, semua talenta, setiap kepintaran, setiap hal yang pernah dipelajari itu yang bisa dipakai untuk mencapai maksud dan tujuan Tuhan. Gak pernah ada yang sia-sia. Dan bahkan waktu aku ngerasa, Tuhan, aku kok bodoh, yang lain kok bisa ini, aku kok terintimidasi, yang lain bisa itu, aku tuh gak bisa ini, gak bisa itu. Waktu aku memandang diriku begitu gagal, Tuhan tuh ingetin lagi, lewat kisah Musa ini bahkan, Tuhan bilang kayak, kenapa harus frustrasi? Yang ciptain kamu itu tuh aku loh. Aku lebih tahu apa yang terbaik buat kamu. Aku tahu bahwa kamu bisa lakukan apa yang sebenarnya udah aku taruh dalam DNA-mu, potensimu, tapi kamu emang belum nyadar aja sih, Kak. Seolah-olah Tuhan bilang kayak gitu, dan aku kayak ngerasa bersyukur banget, dan kayak berkali-kali kayak ngerasa mau nangis, dan kayak, Tuhan, maaf ya. Aku sering kali ngerasa gagal dan aku frustrasi. Padahal Tuhan nggak menginginkan hal itu. Sebab failure is not frustration, but an elevation. Kalau kita bisa menyikapi kegagalan dengan benar, kegagalan atau kelemahan yang Tuhan izinkan ada dalam diri kita, harusnya nggak bikin kita tuh stres berlebihan, nggak membuat kita teralih atau sampai menghentikan kita dari tujuan Tuhan. Tapi waktu kita bisa meresponi dengan benar, ada loh peningkatan, ada loh hal yang bisa jadi berkat. Hari-hari ini hidupku nggak makin mudah sebenarnya. Hari-hari ini aku ngerasa, aku kok gagal ya bahkan dalam berkomunikasi. Aku kok gagal ya bahkan dalam menjalin relasi. Aku kok gagal ya dalam banyak hal. Bahkan aku ngerasa hari-hari ini aku tuh kayak frustrasi. Tapi Tuhan justru mengingatkan bahwa enggak, ini satu peningkatan, ini elevation, ini satu hal yang bisa kamu pelajari, dan ini nih satu berkat yang luar biasa. Nggak perlu distresin, nggak perlu bikin kamu mundur, nggak perlu bikin kamu jadi gila, tapi kamu sadar aja. Waktu kamu sadar, kamu belajar. Dan waktu kamu belajar, ada satu hal yang bisa diterima dan diperoleh lebih. Naik level. Naik level itu berarti satu kemajuan. Makanya, jangan sampai rasa minder buat kita mundur. Ada di Keluaran 4 ayat 13. Waktu kita sering kali, ini masih kayak tentang Musa tuh belajar banyak banget dari kisah Musa. Kita tuh sering kali ngerasa kayak, Tuhan aku tuh sendiri, aku tuh nggak bisa gitu. Dan Tuhan tuh bahkan berkali-kali ngingetin, enggak loh, yang ciptain kamu tuh aku. Yang taruh potensi-potensi besar tuh aku. Dan tuh bahkan karena sekekeh itu Musa kayak bilang, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Terus Tuhan sampai bilang kayak, loh kamu loh punya saudara Harun, dia pintar ngomong loh. Seluar biasa tuh Tuhan mau bilang bahwa kita nggak akan pernah sendiri, kita tuh akan disertai,
Dan kita akan didampingi, diperlengkapi dengan koneksi ilahi, penolong-penolong untuk bisa melakukan dan terlaksana semua kehendaknya. Kalau teman-teman nanti mau baca secara utuh, ada di Keluaran 4 ayat 14 sampai dengan 16. Dan kita juga bahkan sesungguhnya diperlengkapi dengan berbagai hal yang kita perlukan. Kayak Tuhan bilang bahwa bawalah tongkat ini di tanganmu, ini yang bisa kamu pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Jadi sebenarnya kita lahir di dunia separah-parahnya, kita ngerasa diri kita tuh kacau, gagal dan gak punya apa-apa. Sebenarnya Tuhan kasih pasti satu talenta. Dan hal itu tuh bisa dipakai. Kalau misalnya kayak Musa, kayak Tuhan aku cuma punya tongkat gitu. Tapi Tuhan bilang, bawa aja tongkatnya. Kamu tetap bisa pakai itu untuk membuat tanda-tanda mujizat. Seringkali kita cuma nggak sadar bahwa apa yang kita punya itu suatu hal yang besar yang sudah Tuhan titipkan. Cuma kita nggak ngerti gimana kelolanya, gimana pakainya, sampai kita terlalu mengecilkan apa yang Tuhan bisa buat lewat kehidupan kita. Hari-hari ini aku belajar untuk berpikir bahwa Tuhan, aku mau minta maaf. Kalau aku ngerasa minder, aku seringkali mau ngerasa mundur, aku seringkali ngerasa nggak layak, aku seringkali ngerasa aku nggak akan dipakai Tuhan karena aku nggak seperti teman-teman. Tapi Tuhan mengingatkan aku bahwa enggak loh, aku tuh menyertai kamu. Aku kasih tiang awan, tiang api buat kamu. Kemanapun kamu mau pergi, kemanapun kamu melangkah, aku menyertai. Itu luar biasanya Tuhan, Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Dan kita sebenarnya diperlengkapi dengan hal-hal yang Tuhan sudah sediakan untuk membuat kita maju. Jadi jangan sampai gangguan apapun menghentikan kita dari tujuan. Mau itu rasa minder, rasa takut dari hari depan, mau itu kita jadi bandingin diri sama kemampuan orang, mungkin ada yang di sekitar kita, ada yang dibandingin sama kakaknya lah, dibandingin sama adiknya lah, dibandingin sama keluarganya lah, sama temennya lah. Kayak jangan sampai menghentikanmu dari tujuan. Mau itu dihadang Firaun lah, mau itu ada di depannya ada tulah di depan mata yang membuat kayak jadi ciut nyalinya lah. Jangan sampai itu membuat kamu stop. Kalau kita belajar dari ini kitab Keluaran, dari kisahnya Musa, buat Musa bisa bawa bangsa Israel keluar dari Mesir tuh diperhadapkannya dengan banyak hal. Dirinya dulu, pergumulannya sama dirinya sendiri, rasa mindernya, ketakutannya kalau nanti ditolak orang, dibandingin dirinya sama si Harun yang punya kemampuan ngomong, public speakingnya mungkin oke. Terus Firaun yang tegar tengkuk itu nggak bolehin untuk keluar dan pergi sampai Tuhan harus mendatangkan tulah. 10 tulah itu nggak sedikit ya, 10 tuh banyak loh. Dan itu tuh ngeri-ngeri semua. Dan itu di depan matanya, kayak mungkin kalau aku bisa ciut nyali. Tapi jangan sampai itu menghentikan kita dari tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Dan yang dihadapi Musa, lagi-lagi bukan hal yang mudah. Musa tuh disuruh membantu bangsa Israel itu tuh untuk keluar dari Mesir. Orang-orang yang datang keluar dari satu perbudakan bangsa Mesir. Mungkin untuk keluar dari bangsa Mesirnya, untuk keluar dari perbudakannya bisa cuman menyeberangi si Laut Tebel atau Laut Merah itu. Tapi permasalahan yang lebih besar adalah mengeluarkan perbudakannya dari pikiran bangsa Israel itu. Sama dari setiap kita. Jangan sampai kita jadi kayak bangsa Israel yang perbudakannya itu ada di sini, kegagalannya itu ada di sini. Jadi nggak bisa keluar, jadi terus merasa diperbudak padahal udah keluar dari bangsa Mesir, dari perbudakannya itu. Tapi perbudakannya masih di sini. Jadi harusnya masalah jangan sampai membuat kita kalah atau sampai menyerah. Dan ini juga sebenarnya kita bisa pelajari dari kisah kegagalan sampai panggilannya Petrus. Tokoh kedua, si Petrus, dia tuh saat pertama kali dipanggil sama Tuhan, dia tuh adalah seorang nelayan. Nanti teman-teman bisa baca di Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Dia itu tuh nelayan yang bukan nelayan yang junior ya, dia udah senior nih, dia udah nelayan yang ahli. Tapi dia hari itu nggak bisa dapat ikan. Dia gagal di tempat yang ia paling kuasai. Tapi waktu itu Tuhan datang
Terus Tuhan bilang, "Tebarkan jalamu." Terus Petrus bilang kayak, "Aduh Tuhan, aku nih kan nelayan ya. Aku nih udah semalaman nih cari ikan. Udah tebar jala dari semalam nih, nggak dapat apa-apa. Eh, udah hari gini Tuhan tiba-tiba datang. Siapa lagi nih? Bukan nelayan. Aku lebih tahu nih. Tapi ngasih tahu suruh nebarin. Ya udahlah, nebarin aja." Dia lakukan dan ternyata dia melihat satu keajaiban atau hal yang luar biasa. Dia menangkap ikan yang besar, yang banyak, tapi justru di saat itu Tuhan bilang, "Aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Jadi waktu dia ngerasa hebat di hal yang paling dia kuasai, tapi ternyata gagal, dan Tuhan memanggil, dan waktu ada berkat Tuhan, ada Tuhan hadir, pasti ada berkat di sana, ada hal yang kuantitas yang luar biasa yang diterima. Tapi ternyata itu bukan yang jadi panggilannya Tuhan. Bukan untuk menjadi nelayan yang paling hebat dan menangkap paling banyak ikan. Tapi justru Tuhan memanggil Petrus untuk menjala manusia. Jadi seringkali kalau kita ngerasa, Tuhan aku paling hebat di sini. Aku tuh paling jago masak gitu. Tapi apakah kamu emang dipanggil sama Tuhan untuk menjadi seorang koki? Atau kamu dipanggil Tuhan untuk menjadi pencerita atau pemberita Injilnya? Nah itu yang perlu kita renungkan kembali. Apa ya Tuhan? Kalau aku dalam pikiran mungkin aku merasa aku hebat dalam hal aku masak-masak. Atau mungkin aku bisa ngerasa, oh mungkin aku hebat dalam menghitung. Atau aku hebat dalam mendesain. Atau aku hebat dalam mengajar. Tapi apa itu yang sebenarnya Tuhan inginkan? Kegagalan kita bisa jadi alasan pertama dan hal pertama untuk kita sadar. Tuhan, bener ini nggak ya tempat di mana Tuhan panggil aku? Hal di mana Tuhan mau pakai aku? Dan yang kedua, kegagalan yang tercatat dan terkenal dari seorang Petrus adalah Petrus tuh satu hari di pelayanannya Yesus, dia dan murid-murid lagi naik kapal, terus dia dari kejauhan melihat sosok Tuhan tapi nggak mengenali, terus dia kayak itu hantu gitu. Dia nggak yakin itu Tuhan karena nggak mengenal pribadi Tuhan secara benar. Dia jadi salah ngira, salah duga, dan akhirnya Petrus bilang, "Tuhan, kalau itu engkau, suruh aku datang kepadamu untuk berjalan di atas air." Gitu. Dan luar biasanya, karena Tuhan memang Tuhan, Petrus diizinkan untuk melangkah. Petrus keluar dari perahunya, dan dia bisa jalan di atas air. Tapi di tengah jalan, dia goyah, dia fokus sama angin, dia tenggelam. Dia bilang, "Tuhan tolong," gitu. Dan akhirnya Tuhan bilang kayak, "Kenapa kamu nggak percaya?" gitu. Kadang kita juga gitu. Kita mungkin udah mulai pelayanan, kita udah bekerja dengan baik, kita udah ikut Yesus. Tapi di tengah semua yang kelihatan indah, kita bisa gagal, dan paling gagalnya adalah kita gagal mengenali Tuhan, gagal mengalami Tuhan, gagal untuk fokus sama Yesus, dan itu yang membuat kita jatuh waktu ada badai. Nah ini yang perlu kita berhati-hati. Tapi bersyukurnya Tuhan gak pernah membiarkan kita jatuh dan terperosok. Tuhan mengangkat dan Tuhan menolong. Dan berikutnya, kisah kegagalan lagi yang kita makin belajar kalau Petrus tuh dituntun Tuhan untuk jadi satu melakukan panggilan yang besar adalah Petrus tuh menyangkal Yesus tuh 3 kali. Ada di Lukas 2 ayat 54-62. Ini epic banget dan pasti teman-teman udah tahu Petrus tuh mengkhianati Yesus dengan menyangkal Yesus 3 kali. "Kamu muridnya ya?" "Bukan." "Muridnya kali." "Bukan." "Muridnya." "Bukan." Gitu. Terus habis itu ayam berkokok deh. Sering kali kita kalau ngerasa takut, sering kali kita ngerasa terpojok, kita tuh mendinai atau kita tuh nggak mau mengakui bahwa kita tuh kenal Tuhan, bahwa kita tuh ada dalam Tuhan. Kita tuh kayak ya udahlah, kayak ngerasa paling nggak ada harapan dan ngerasa paling buruk. Dan itu sebenarnya yang kita perlu juga hati-hati.
Tapi baiknya Tuhan, sekalipun Petrus melakukan kesalahan dan kegagalan yang begitu rupa, Tuhan tetap memulihkan dan memperlengkapi. Di Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 ini sempat di-mention di minggu pertama bahwa kegagalan bukan akhirnya. Jadi Tuhan justru datang ke Petrus dan juga aku percaya ke setiap kita. Waktu kita gagal dan bahkan mengkhianati Yesus, kita mungkin jatuh, berdosa, ulang, mengkhianati, tapi Yesus tuh datang dan dengan luar biasanya cuman bertanya hal yang sederhana. Petrus, bahkan manggilnya Kefas ya, itu ya, kayak Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Gitu, ditanyanya kayak gitu. Apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali? Sama kayak Petrus juga menyangkal Yesus 3 kali, Yesus juga nanya kayak, apakah engkau mengasihi aku? Terus dijawab, aku mengasihi. Apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi. Apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi. Dan setelah jawaban-jawaban Petrus, Yesus tuh berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Ini pernah aku sharingkan juga ke teman-teman bahwa aku sering kali melakukan dosa, dan dosa yang nggak kecil, karena dosa besar atau kecil upahnya itu maut. Aku dulu punya dosa favorit yang aku nggak bangga, dan aku tuh bisa terbebasnya justru karena Tuhan hadir dan dengan pertanyaan yang ke-flash di kepala, Siska, apakah engkau mengasihi aku lebih dari engkau menyukai dan mengasihi dosamu? Di situ aku kayak ketampar, terus kayak Tuhan ampun, Tuhan maaf, Tuhan aku mau stop. Itu hal yang bisa membuat aku tuh stop dari kegagalanku, dosa berulang-ulang yang kayak aku menyangkali Yesus berkali-kali. Apakah kamu mengasihi aku? Dan pertanyaan yang sama yang Yesus mau tanyakan sama setiap kita. Apapun kegagalan yang pernah kita lakukan, apapun hal yang paling kacau pernah kita lakukan, Tuhan gak lihat itu. Tuhan cuma mau tanya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah kamu? Yesus nggak lagi lihat dosamu, sama kayak Yesus tidak menyalahkan. Tuhan mau panggil lagi, dan sama buat kita malam hari ini, Tuhan mau panggil kita lagi. Tuhan mau memulihkan kita. Nggak peduli separah apa, nggak peduli seberapa bobroknya, tapi Tuhan mau bilang, aku tuh sayang sama kamu. Kamu sayang nggak sama aku? Ini satu panggilan yang besar buat setiap kita. Tapi apakah kita mau meresponinya? Ayat terakhir ada dari 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Waktu baca ayat ini kayak merinding dan kayak ngerasa, Tuhan, thank you ya. Aku tahu Tuhan yang menyelamatkan aku, memanggil aku dengan panggilan kudus. Mungkin aku belum tahu panggilanku, tapi kegagalan apapun, perbuatan apapun yang salah, yang rusak, yang berdosa, yang kacau, yang bahkan mungkin aku rasa nggak bisa diampuni, tapi Tuhan mau mengampuni karena kasih karunia-Nya. Dan itu sudah dikaruniakan kepada kita dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman. Pertanyaannya, apakah kita mau berbalik sama Tuhan? Apakah kita mau melihat kegagalannya dari kacamata kasih karunia dan menerima itu sebagai panggilan yang luar biasa buat datang berbalik ke Tuhan? Aku rindu untuk ngajak teman-teman berdoa, dan aku mau setiap kita bisa meresponi kasih-Nya. Mari kita satu hati kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Malam hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami mungkin banyak ngerasa gagal, kami mungkin ngerasa gak oke Tuhan kehidupannya, banyak hal yang terjadi, masalah,
kebobrokan, dosa, sakit, hancur di pekerjaan, ditipu orang, ataupun kondisi yang nggak ideal Tuhan. Kami mau bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau datang di kaki-Mu Tuhan. Kami percaya kami nggak Kau tinggalkan sendirian. Kau hadir untuk kami, Kau panggil kami, bahkan untuk kami bisa sadar bahwa Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Biarkan kami bisa menerima ini sebagai kasih karunia yang luar biasa. Dan biarkan kami merasakan pelukan-Mu yang hangat Tuhan. Kami mau kembali Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu kalau kami mungkin punya kegagalan atau kesalahan yang sama seperti Musa dan Petrus Tuhan. Tapi kami percaya sama seperti kasih karunia yang besar Tuhan yang Kau anugerahkan atas Musa dan juga atas Petrus Tuhan. Mungkin kami melihat Musa gagal, tapi sebenarnya Musa nggak pernah gagal Tuhan. Tuhan panggil dia mungkin kami lihat secara manusia itu kacau, tapi sesungguhnya dari setiap hal yang Tuhan sudah panggil, dia menjalankan hari-harinya dengan penuh kesetiaan Tuhan. Kalaupun dia jatuh karena emosinya dan bahkan nggak bisa masuk ke tanah perjanjian, tapi dia bahkan nggak bersungut-sungut Tuhan. Karena dia tahu bahwa lebih dari berkat masuk ke tanah perjanjian, dia boleh merasakan dekat dengan Tuhan, dengan pribadi Sang Pemberi Janji. Biarkan kami pahami itu Tuhan, biarkan kami juga bisa belajar dari Petrus. Kami tahu Tuhan, panggilan kami yang mulia, yang sejati. Kami mau menyadari bahwa kami telah Kau kasihi begitu rupa dan kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarkan kami hadir, biarkan kami sadar panggilan kami, biarkan kami benar-benar bisa meresponinya dengan baik Tuhan. Kalaupun kami ngerasa hidup kami begini-begini aja, tapi sebenarnya nggak pernah akan sia-sia Tuhan. Sebab Tuhan yang memanggil dan Tuhan yang akan memperlengkapi. Thank you Tuhan. Dalam tangan-Mu kami serahkan doa dan harapan kami. Kami percaya Tuhan panggil setiap kami untuk melakukan maksud besar dan luar biasa Tuhan. Buat setiap kami sadar bahwa kami dikasihi Tuhan begitu rupa, dan buat kami sadar Tuhan memanggil kami untuk tujuan yang mulia. Thank you Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.